Berbagai pihak hingga Dana Moneter Internasional atau IMF menyoroti masalah hutang negeri Paman Sam Amerika Serikat yang dinilai bisa menyebabkan masalah baru jika terjadi gagal bayar. Di sisi lain, ekonomi China juga tengah diwarnai oleh perlambatan yang cukup serius, di mana inflasi di negeri panda tersebut kian melandai dan bahkan berpotensi berbalik arah menjadi deflasi. Bukan cuma itu, Sobat Cuan, di mana impor China pun juga mengalami kontraksi yang tajam pada April lalu dan meski ekspornya naik, kecepatan ekspor China terasa lebih lambat. Kondisi pasar yang diwarnai oleh sejumlah sentimen negatif tentunya sangat mempengaruhi kinerja dari reksadana indeks saham ya. Meski demikian, beberapa bukti bisa menorehkan kinerja positif dalam satu pekan terakhir. Lantas seperti apa kinerja reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran indeks dan juga saham belakangan ini? Berdasarkan data dari Advisor, berikut adalah daftar reksadana dengan kinerja tertinggi dalam sepekan ke belakang. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya, ini adalah jajaran 3 reksadana pasar uang dengan return tertinggi pada pekan ini, di mana nomor 1 di posisi pertama adalah Mandiri Pasar Uang Optima, yang manajer investasinya adalah PT Mandiri Manajemen Investasi, yang return satu pekan terakhir adalah 0,21%. Kemudian kita lanjutkan Shinhan Money Market Fund dengan manajer investasi PT Shinhan Asset Management Indonesia, yang return sepekannya tercatat adalah 0,15%. Dan di posisi yang ketiga ada Cipta Dana Cash, yang return sepekannya adalah sekitar 0,12%. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, ini adalah merupakan jajaran reksadana pendapatan tetap dengan kinerja atau return tertinggi, yakni yang pertama adalah IM Bond Fund, yang manajer investasinya adalah PT Indo Asia Asset Management yang mencatatkan return sepekan positif 0,8%. Kemudian diikuti oleh Ashmore dan obligasi strategis Nusantara yang return sepekannya naik 0,79%. Kemudian di posisi ketiga ada Pacific Fixed Income yang sepekan terakhir mencatatkan kinerja positif atau returnnya naik 0,74%. Kita lihat ke jajaran reksadana terbaik selanjutnya. Ya, ini merupakan 3 reksadana berbasis sukuk yang pada pekan ini mencatatkan return tertinggi, yakni yang pertama adalah Saham Sukuk Syariah Sejahtera yang return sepekannya 0,45%. Kemudian ada Shailendra Sukuk Andalan yang sepekannya 0,43%. Angka yang sama juga dicatatkan oleh Majoris Sukuk Andalan Indonesia yang return sepekannya adalah 0,43%. Kita lihat jajaran selanjutnya. Ya, ini 3 reksadana campuran dengan return tertinggi pada pekan ini, di mana yang pertama ditempati oleh Trimegah Balance Absolute Strategy yang return sepekan tercatat 2,5% pemirsa. Kemudian ada Trim Kombinasi 2 yakni yang sepekannya mencatatkan return 2,46%, dan yang ketiga adalah Trimegah Balance Absolute Strategy Nusantara yang satu pekan terakhir mencatatkan return 2,27%. Ya, ini merupakan reksadana indeks dengan return tertinggi pada pekan ini seperti yang terlihat ABF IBI Fund yang menempati posisi pertama dengan return sepekan tercatat 0,53%. Kemudian Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A ini returnnya minus 0,05% pemirsa. Kemudian dana reksa indeks syariah ini juga pada pekan ini mencatatkan return minus 1,01%. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, ini merupakan 3 reksadana saham dengan return tertinggi pada pekan ini, Sobat Cuan, di mana Sukor Invest saham dinamis ini mencatatkan return sepekan 3,53%, cukup tinggi. Kemudian diikuti oleh Sukor Invest Maxi Fund yang mencatatkan return sepekan 3,24%, dan yang ketiga adalah Sukor Invest Sustainability Equity Fund yang pada pekan ini mencatatkan return 2,7%. Ya, dari data yang disajikan oleh Advisor dapat disimpulkan ya bahwa kinerja reksadana pendapatan tetap atau Total Fixed Income Funds Index masih menjadi yang terbaik dengan pertumbuhan sebesar 0,35% dalam satu pekan terakhir. Sementara itu, kinerja reksadana indeks saham atau Total Equity Funds Index justru terlihat minus 0,28%. Meski demikian, kinerja indeks reksadana saham masih lebih baik ya pemirsa kalau kita bandingkan ketimbang dengan kinerja IHSG yang secara mingguan terakhir ini tercatat minus 0,8% lebih.
Seperti yang diketahui, yield dari surat berharga negara atau SBN tenor 5, 10, 15, 20 hingga 25 tahun juga mengalami penurunan dalam 1 pekan terakhir. Penurunan yield tentu menandakan peningkatan harga SBN yang menyebabkan naiknya harga SBN tenor panjang yang berdampak positif pada kinerja reksadana pendapatan tetap yang portofolionya didominasi oleh SBN. Tapi balik lagi ya pemirsa, semua keputusan investasi ada di tangan Anda.